Selamat pagi semuanya, nama saya Angelika Florencia Stawijaya, kelas 10 MIPA 3 nomor absen 3. Dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang storytelling saya dengan tema kuat medan gravitasi dan juga percepatan gravitasi. Ini adalah Eric. Eric merupakan seorang siswa berumur 16 tahun yang selalu penasaran dan ingin belajar hal-hal baru tentang games. Iya, sebenarnya Eric orangnya agak pemalas dan setiap hari selalu main games dari bangun hingga tidur. Tapi hari ini adalah hari yang berbeda. Meskipun biasanya ia tidur di kelas, tapi hari ini ia membuka mata dan telinganya dengan lebar. Karena ada mata pelajaran paling favoritnya, yaitu mata pelajaran yang bernama fisika. Setiap pelajaran fisika berlangsung, Eric bangun dari tidurnya dan memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh guru fisika favoritnya, Pak Roy. Eric adalah seorang anak yang imajinatif. Ia selalu membuat tokoh-tokoh buatannya sendiri di kepalanya. Sama halnya saat pelajaran favoritnya. Ia selalu membayangkan apapun yang diajarkan oleh Pak Roy menjadi seorang tokoh yang menarik dari dunianya sendiri. Sebelumnya, ia pernah dikenalkan dengan Om Newton, Om Yu, Om Alpha, dan masih banyak lagi. Pada hari ini, ia diperkenalkan dengan seorang tokoh yang baru yang diajarkan oleh Pak Roy, yaitu Om Gravitasi. Eric penasaran dengan Om Gravitasi, maka Om Gravitasi pun mengajak Eric ke dunia poster miliknya. Jeng-jeng, jadi ini adalah dunia poster milik Om Gravitasi. Pertama-tama, Om Gravitasi memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, namaku adalah Gravitasi. Kamu bisa memanggilku Om Gravitasi. Aku adalah gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh semua hal yang memiliki massa ataupun energi. Aku hidup di tempat yang bernama medan gravitasi. Apa sih itu medan gravitasi? Medan gravitasi adalah daerah di sekitar benda bermassa yang masih dipengaruhi olehku, sang gravitasi. Dan Om Gravitasi bisa jadi kuat atau lemah loh. Kuat medan gravitasi adalah percepatan gravitasi yang bekerja pada suatu titik yang disebabkan oleh massa sumbernya. Lalu ini di pojok kanan bawah kita dapat dilihat bahwa benda P atau lingkaran yang berwarna ungu ini dipengaruhi oleh medan gravitasi dari benda M, karena benda M memiliki massa lebih besar dibandingkan dengan benda P. Oleh karena itu, percepatan gravitasi yang bekerja pada titik P disebabkan oleh massa sumber dari benda M. Dan dapat kita lihat bahwa percepatan gravitasi dilambangkan oleh huruf G kecil yang arahnya ke kiri. Nah, seperti unsur-unsur pelajaran fisika lainnya, ternyata Om Gravitasi juga punya jurus kebanggaan. Ya, Om Gravitasi memiliki sebuah rumus. Untuk rumus dasar dari Om Gravitasi dapat dilihat dari gambar ini, yaitu adalah G kecil atau adalah percepatan gravitasi sama dengan F gravitasi dibagi M. Dan M adalah massa dari benda yang lebih kecil. Lalu dapat kita uraikan F gravitasinya menjadi G kecil sama dengan G besar, atau G besar adalah konstanta gravitasi, kali M besar atau massa benda yang lebih besar, kali M kecil atau massa benda yang lebih kecil per R kuadrat. R kuadrat adalah jarak antara pusat benda A ke pusat benda B per M kecil. Lalu kita bisa coret M kecilnya sehingga diperoleh rumus dasarnya adalah G kecil sama dengan G besar atau konstanta gravitasi kali M besar per R kuadrat. Nah, setelah tahu dasarnya, apa yang terjadi pada percepatan Om Gravitasi jika bendanya ada dua tapi membentuk satu garis? Om Gravitasi akan mencoba membantu menjawab pertanyaan berikut. Misal kita ibaratkan ada dua benda, yaitu benda A dan juga benda C. Kedua benda ini mempengaruhi percepatan gravitasi pada titik yang ada di tengah keduanya, yang bisa kita sebut sebagai benda B. Nah, benda B ini merasakan kuat medan gravitasi ke arah kiri dari benda A, yang kita sebut sebagai G kecil BA, dan kuat medan gravitasi ke arah kanan dari benda C, yang kita sebut sebagai G kecil BC. Antara benda A dengan B terpisah sejauh R1, dan antara benda B dengan C terpisah sejauh R2. Nah, bagaimana cara menghitung kuat medan resultannya? Dengan cara menghitung GBA dan GBC terlebih dahulu. Rumus dari GBA adalah GBA sama dengan G besar atau tadi konstanta gravitasi kali MA per R1 kuadrat. Dan rumus GBC adalah GBC sama dengan G besar kali MC per R2 kuadrat. Sekarang kita dapat menghitung G resultannya dengan mengurangkan G yang arahnya ke kanan dikurangi dengan G yang arahnya ke kiri. Berarti dalam kasus ini G resultan sama dengan hasil dari GBC yang arahnya ke kanan kurangi hasil dari GBA yang arahnya ke kiri. Lalu ada kasus yang berbeda lagi, di mana terdapat dua benda, tapi tidak membentuk garis lurus, melainkan membentuk segitiga, seperti gambar ini. Benda C dipengaruhi oleh kuat medan gravitasi dari benda A dan benda B. Yang harus kita lakukan pertama adalah seperti tadi ya, menghitung besarnya GCA dan GCB terlebih dahulu. Dengan rumus GCA sama dengan G besar atau konstanta gravitasi kali MA per R1 kuadrat. Dan GCB sama dengan G besar kali MB per R2 kuadrat. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita bisa menghitung G resultan menggunakan vektor.
yaitu dengan rumus G resultan sama dengan akar GCA kuadrat plus GCB kuadrat plus 2 kali GCA kali GCB kali cos alfa, di mana cos alfa ini adalah sudut apit di antara GCA dan juga GCB. Nah, bagaimana jika kita mau mengukur kuat medan gravitasi suatu benda terhadap suatu planet? Kita umpamakan dengan benda ini. Misalnya saja planet yang warna kuning itu adalah planet bumi. Bendanya adalah titik B dan ia dipengaruhi oleh medan gravitasi dari planet bumi atau planet M. Maka pengaruh medan gravitasi yang dialami oleh titik B memiliki R yang diukur dari pusat planet. Di sini diumpamakan dengan bumi ke titik B. Dan ini sebagai tambahan saja, cara menghitung perbandingan kuat ohm gravitasi di dua tempat pada satu planet adalah dengan rumus G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dan jika kalian ingin membandingkan kuat medan ohm gravitasi di dua tempat pada planet yang berbeda, kalian bisa menggunakan rumus yang singkat ini adalah G1 per G2 sama dengan M besar 1 per M besar 2 kali R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kering, tiba-tiba penjelasan ohm gravitasi terputus karena bel pulang telah berbunyi, yang artinya pelajaran fisika telah usai. Erik membubarkan angan-angannya dan kembali ke dunia nyata. Berkat ohm gravitasi, Erik jadi sangat paham tentang penjelasan dari Mr. Aroyd. Ia pun pulang dengan senang hati membawa ohm gravitasi untuk belajar lebih lagi. Demikian adalah presentasi dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Pisau Arik memotong duri, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Keren! Ayo. Siapa setelah Angel? Alkisah pada suatu masa terdapat sebuah kerajaan terpencil dengan teknologi yang sangat amat maju. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ikaris. Teknologi dari kerajaan tersebut digadang-gadang sudah 300.000 tahun lebih maju dibandingkan teknologi manusia pada zaman sekarang. Roket pribadi merupakan hal yang sangat lumrah dimiliki oleh masyarakat kerajaan Ikaris. Kemudahan akses yang diberikan membuat perjalanan antar planet itu bagaikan perjalanan antar kota. Anak dari Raja Ikaris merupakan seorang yang gila dengan ilmu astronomi. Pada suatu malam, ia beristirahat sambil memandangi eloknya angkasa dengan penuhnya gemerlap bintang serta hembusan sejuk dari angin malam. Peluncuran siap. 3, 2, 1. Suara robotik dari komputer di roket menandakan roket telah berhasil meluncur. Tak butuh waktu yang lama, roket pun berhasil keluar menembus atmosfer bumi. Sang anak termenung sejenak, diam 1000 kata melihat indahnya antariksa. Sampai pada akhirnya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri benda masif berwarna putih mengelilingi bumi. Dan di saat itu juga Raja Ikaris berkata, "Ini dia, nak. Bulan yang selama ini kamu damba-dambakan." Sang anak masih tidak dapat berucap satu kata pun. Kemudian Raja Ikaris menambahkan, "Kamu tahu nggak kenapa bulan mengelilingi bumi?" Sang anak menggelengkan kepalanya. Raja Ikaris menjawab, "Itu karena adanya gaya gravitasi." Singkatnya, gravitasi itu ya kayak gaya tarik gitu antara dua benda. Dalam kasus ini ya berarti antara bulan dan bumi. Sang anak kemudian bertanya, "Kalau emang pengorbitan itu karena adanya gaya tarik gravitasi, terus kenapa bulan nggak jatuh sekalian ke bumi ya? Kok tetap ada di porosnya?" Dengan sabar, Raja Ikaris menjawab, "Itu karena adanya rotasi." Kemudian Raja Ikaris mengambil sebuah ballpoint dan seutas tali. Ucapnya, "Kalau sebuah ballpoint ini ayah ikat ke sebuah tali, kemudian ayah putar-putar talinya, kira-kira apa yang akan terjadi?" Ballpointnya juga akan ikut berputar, soalnya ayah memutarnya dengan kecepatan rotasi yang pas. Tapi sekalinya ayah mengurangi kecepatan rotasinya, ballpointnya juga akan ikut jatuh ke lantai. Bulan pun sama, bulan sudah memiliki kecepatan rotasi yang pas, sehingga nggak bakal jatuh tertarik gravitasi bumi. Sang anak hanya dapat mengangguk. Setelah puas menjelajahi alam semesta, mereka akhirnya pulang, kembali menuju bumi dengan perasaan gembira dan termotivasi untuk mendalami ilmu astronomi. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf